Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan menjawab ya pertanyaan dari Saudari Castiana Dewi tentang ini adab ya terkait apa yang harus dilakukan agar pikiran dan hati ya menjadi tenang dan selalu dekat pada hal yang baik. Baik, Saudari Dewi Sasvia ya, Castiana Dewi Sasvia, bahwa hakikatnya hidup itu adalah ujian dan di antara ujian terberat itu jauhnya hati kita dari Allah. Ketika jauh dari Allah, hati akan tidak tenang ya. Karena sudah Allah tetapkan apabila manusia pengen hidupnya tenang ya, mutmainah ya jiwanya dalam menghadapi seluruh persoalan hidup dan memang hidup ini adalah ujian ya, tentu akan banyak ya masalah-masalah yang dihadapi dan ini juga menjadi penyakit manusia modern ya. Sekarang ini ya mudah sekali untuk stres, bahkan naudzubillah bangsa ya selain kita orang kafir ya atau negara-negara yang sekuler ateis itu kita dengar mereka sangat mudah untuk putus asa dan bunuh diri. Adapun orang Islam alhamdulillah dengan memahami agama dinullah ini akan kuat ya, akan kuat tidak mudah putus asa dan memang agama kita melarang untuk putus asa wala tai'asu mir rauhillah dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, supaya bisa tenang hidupnya ya, itu di antara yang membuat keruh ya, yang membuat guncang galau itu karena mencintai dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ya disebutkan dalam hadis kata Rasul manusia itu menjadi ya tidak tenang ya, sibuk mikirkan dunia ya. Karena kecintaan kepada dunia, hubbud dunia atau disebut penyakit wahan ya. Penyakit wahan ini akar masalahnya ya. Dengan dia memburu dunia yang tidak pada porsinya, Islam kemudian memberikan rambu-rambu ya. Dan Al-Qur'an juga memberikan ketegasan ya di dalam surat Ar-Ra'du ya, dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-28 alladzina amanu wa tatma'innul qulub ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya, yaitu orang-orang yang beriman alladzina amanu mereka telah beriman dan wa tatma'innu qulubuhum dan di dalam keimanan itu ya tentram jiwanya, tenang hatinya lantaran apa? Bizikrillah itu. Lantaran dia dekat ingat kepada Allah ya. Dan Allah tegaskan lanjutannya ala bizikrillahi tatma'innul qulub dan ketahuilah bahwa hanya nah ini dibatas ini ya. Kuncinya rumusnya hanya dengan mengingat Allah berarti berzikir hati menjadi tenang. Zikir ini luas ya. Berzikir paling besar membaca Al-Qur'an ya, menjalankan ibadah, zikir hadir di majelis ilmu di mana di situ dipelajari Al-Qur'an dan hadis itu juga termasuk zikir. Oleh karena itu kalau belum terbiasa ya apa-apa harus dimulai dengan ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Imam Bukhari menulis bab dalam kitabnya Sahih Bukhari, orang itu harus berilmu sebelum beramal. Ya. Nah, zikir bagaimana zikir yang benar, yang muwafiqus sunnah, yang sesuai dengan tuntunan Rasul.
Sebab pengalaman Bapak sendiri mengobati orang yang keliru ya, berzikir domir, berzikir lafaz-lafaz potongan-potongan ya, seperti lafaz Allah, Allah, Allah sampai ribu-ribuan, akhirnya badannya bisa terbang. Ini contoh zikir yang keliru. Maka kita harus belajar bagaimana tuntunan Rasulullah ya, sifat zikir-zikir yang sesuai sunnah ya. Zikir ini juga menjadi kegiatan rutinitas harian ya. Bagaimana seorang muslim harus terus berzikir ya. Bahkan secara khusus timing waktunya ba'da subuh dan ba'da asar. Di situ dalam syariat tidak ada sunnah sholat ba'diyah ya. Yang dicontohkan Rasul adalah berzikir pagi ba'da subuh dan zikir petang, sore ba'da asar sampai maghrib. Selain tentunya ada zikir setelah salam. Nah, ini secara amalia harian ya, kita harus lakukan ya. Sebab kalau kita tidak melakukan, ibarat itu ini jiwa kita ini seperti ikan yang di daratan begitu ya. Apa yang terjadi? Ikan harusnya di air tetapi dia ada di darat ya. Akhirnya mati. Maka orang-orang yang tidak berzikir itu mati sebelum mati sebetulnya. Hanya jasadnya yang hidup, hatinya mati. Perumpamaannya zikir itu air. Seperti apa? Hajat ya, ikan terhadap air. Nggak mungkin ikan bisa hidup tidak di air ya. Dan kita tidak mungkin bisa tenang, tidak mungkin bisa hidup ya, yang sesungguhnya adalah hidupnya hati ya, bukan hanya sekedar fisik jasmani, kecuali kita senantiasa berzikir kepada Allah gitu. Perumpamaannya seperti ikan ya, dengan air itu tadi ya. Oleh karena itu kalau belum hafal ya dihafal, kalau belum tahu ya dipelajari bagaimana bacaannya zikir yang sesuai sunnah ya, zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian fadkuruni azkurkum waskuri wala takfurun, termasuk bagian daripada bentuk syukur ya, itu dengan berzikir ya. Perintah adab ya terhadap diri sendiri harian itu diantaranya kita bersyukur, berzikir atas semua nikmat yang Allah berikan. Kita ingat-ingat gitu. Berzikir itu kan mengingat, diantaranya kita mengingat nikmat gitu. Supaya apa yang ada ini tidak kita kufuri, tidak kita ingkari, dan membawa kepada kebaikan dalam hidup kita. Itu yang pertama ya. Dan selalu dekat pada hal yang baik. Pertanyaan turunannya, selalu dekat yang baik ya. Ini kalau kita mau telaah bagaimana seseorang itu bisa bermaksiat, bisa terjerumus kepada perbuatan dosa, tentu saja ini diantaranya pertama faktor internal dalam diri manusia sendiri, terdapat jin korin yang membisiki untuk berbuat keburukan ya. Bahkan dari internal hawa nafsunya, nafsu itu dalam Quran dibagi 3, ada nafsul mutmainah, nafsul lawamah, dan amarah bisu. Amarah bisu ini artinya nafsu kita sendiri yang mendorong untuk berbuat maksiat dan dosa. Isinya itu bisikan-bisikan untuk, kalau maksiat diterjemahkan melanggar ya perintah Allah tidak dikerjakan, larangan malah dikerjakan, ya semua itu. Kalau kita malas sholat ya,
malas puasa ya, yang wajib-wajib itu kita malas, itu berarti dibisiki ya oleh jin korin itu, hawa nafsu itu supaya apa? Meninggalkan perintah, tidak mengerjakan perintah. Bahkan sebaliknya malah mengerjakan larangan-larangan atau dosa-dosa maksiat yang ditetapkan secara syariat. Nah, supaya selalu dekat pada hal yang baik ya, tentu kalau jin korin tidak bisa dibuang dengan diruqyah, nggak bisa. Setiap manusia itu ada kecuali Rasulullah. Maka manusia selalu berbuat salah dan dosa. Al insan mahlul khata' wa nisyan jadinya. Maka ulama menerangkan bagaimana caranya. Caranya dilemahkan dengan zikir. Ya. Dilemahkan dengan zikir yang kemudian biar menguat bisikan jin korin melemah, yang menguat bisikan malaikat yang selalu menyuruh kepada kebaikan. Ini manajemen kolbunya. Dan itu ada di hati sebagai pusatnya, rajanya. Ya. Inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al qalbi. Manusia di dalam tubuhnya ada sekerat daging. Kalau baik daging itu, baik pula seluruh amalnya. Kalau buruk, buruk pula seluruh amalnya. Oleh karena itu maka kata Rasul, hati sebagai raja. Hati ini raja, kemudian dia memerintahkan ya supaya hawa nafsunya tunduk kepada kebenaran dan memerintahkan ya menepis bisikan-bisikan jin korin dan menguatkan, memilih, mengikuti bisikan malaikat untuk berbuat kebaikan. Maka pada akhirnya akan melahirkan eksekusi keputusan saya akan melakukan amal kebaikan ini. Nah, hatinya memilih ya. Tentu ini bisa mengambil keputusan yang benar apabila memiliki wawasan, ilmu, pengetahuan, akalnya. Ya, jadi akal ini yang ikut menentukan di prosesnya ilmu. Afala ta'qilun. Ya, makanya orang harus berilmu, ya. Masuk di proses oleh akal, memberikan pertimbangan, ya. Hati sebagai tempat iman, kemudian ada masukan dari akal dapat ilmu dengan panca indera kita belajar. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, innas sam'a wal absara wal fuada, hati, telinga, ini semuanya dikondisikan untuk mendapatkan input kebaikan. Tentu bergaul dengan orang soleh seperti bergaul dengan penjual minyak wangi. Kemudian juga lingkungan ya, bi'ah islami ya, lingkungan yang baik sehingga orang bertindak itu kan berdasarkan pengetahuannya, bacaannya, apa yang didengar, apa yang dilihat, ini mempengaruhi semua. Apabila telah dikondisikan dalam keadaan yang baik, temannya soleh, soleha, lingkungannya mendukung untuk ibadah, pasti orang itu akan mudah ya untuk memutuskan dan mengambil pilihan beramal soleh. Sehingga selalu dekat pada hal-hal yang baik. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan seorang merasa selalu salah dalam hidupnya dan sering merasa kekurangan di dalam hidupnya? Sifat manusia itu rakus, ya, tamak, kemudian juga banyak ini apa, mengeluh ya, mengeluh merasa kurang ya, merasa kurang terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bahkan kufur, mengingkari begitu banyak nikmat sampai diulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman itu Allah ingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Karena tidak disyukuri seperti tidak memiliki nikmat, padahal nikmatnya banyak. Apa yang tidak diberikan Allah sejak bangun tidur sampai tidur kembali seluruhnya. Kita bisa melakukan aktivitas apapun semuanya atas pertolongan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Jadi ini sifat qanaahnya ya, menerima ketetapan Allah, mungkin secara hitungan barangkali sedikit, ini harus ditingkatkan ya. Itu sebabnya. Jadi
merasa kurang ya, merasa kurang ini akhlak ya tercela, rakus jadinya ya, dan sulit untuk bersyukur. Untuk itu ya belajar ya, ditingkatkan keimanannya untuk menjadi hamba yang beradab kepada Allah ya. Kepada Allah sudah tiada hentinya memberikan nikmatnya. Terus ya, tetapi manusia malah menganggapnya biasa nikmat itu, bahkan mengkufuri. Kemudian apakah yang itu yang kedua, yang ketiga apakah kita harus terus berbuat baik pada orang lain meskipun orang lain melakukan sebaliknya? Iya, itu orang yang istimewa, yang luar biasa, orang yang ihsan begitu. Ya, kalau orang hasan, orang baik saja, baik. Kalau orang baik kepada dirinya, dia balas baik. Nah, itu orang yang biasa-biasa saja ya. Kalau tingkatan yang tertinggi dalam beragama ini mewujudkan ihsan. Ihsan itu dizolimi ya atau disakiti dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah seperti itu. Kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah selalu dihina, diumpat-umpat oleh Yahudi buta di pasar ya. Ketika itu Yahudi itu selalu mengatakan Rasulullah sebagai penyair gila. Rasulullah hina-hina ya, jangan percaya gitu, fitnah. Tetapi Yahudi buta ini tidak tahu bahwa Rasulullah pun yang menyuapi dirinya. Ya, suatu ketika Rasulullah meninggal, ya peristiwa itu setiap hari yang menyuapi Yahudi buta ini digantikan oleh sahabat Nabi yang kalau itu Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menggantikan menyuapi Yahudi buta ini yang menghina, mengejek Rasulullah di pasar. Apa yang terjadi ternyata Yahudi buta ini menolak ya, memuntahkan suapan dari sahabat Abu Bakar, katanya, "Kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya." Ya. Ternyata dijelaskan, dijawab Abu Bakar, "Orang yang biasa menyuapi Anda sudah meninggal dan orang itu adalah Rasulullah Muhammad SAW." Dan akhirnya Yahudi buta itu sentuh hatinya, menangis dan masuk Islam ya, bersyahadat memeluk ajaran Islam. Seperti itu. Jadi kalau memungkinkan berupaya ya sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang ihsan, yang selalu berbuat kebaikan meskipun ditanyakan di sini dizolimi ya, dizolimi terus. Nanti di akhirat Allah akan memberikan keadilan yang sesungguhnya ya kepada orang-orang yang dizolimi di dunia ini. Akan dihadirkan pengadilan akhirat yang sesungguhnya. Artinya di situ memperoleh apa? Keadilan yang hakiki ya. Dan pahala memaafkan itu pahala yang sangat besar yang patut untuk diperjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.